Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kasus gigitan anjing di Jemberana kini meningkat, mencapai 50 korban per hari. Dua kapal feri yang akan menuju Gilimanuk bertabrakan di dekat Pelabuhan Ketapang. Pentas seni dan pameran sastra Saraswati digelar di Pura Segara Ulun Danu Batur, Kintamani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali terus berupaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seluruh ternak sapi di Bali akan divaksin secara gratis. Kabupaten Jemberana menjadi sasaran pertama vaksinasi karena berada dekat Pulau Jawa yang sudah terjangkit PMK. Depannya kita lakukan vaksinasi. Karena selama ini Bali dari tanggal 6 ini sampai saat ini belum tertular itu, belum ada, masih hijau itu. Makanya ini supaya tidak tertular kita terus pantau. Kita tetap lakukan pemantauan. Itu vaksinasi itu sasarannya berapa hewan Pak nanti rencananya? Berapa ternak? Kita utamakan untuk daerah Jemberana dulu Pak, karena dekat dengan Banyuwangi, daerah Jemberana. Ya. Berkisaran Gilimanuk, berupa kawasan di Gilimanuk Pak, itu yang akan kita lakukan. Kalau dalam waktu dekat timur berarti masih aman. Kalau pengirim daerah timur masih aman. Pengirim daerah timur masih aman. Ya. Itu vaksinasi itu rutin apa hanya baru sekarang ini semenjak kalau merebak? vaksinasi itu biasanya pas ada gejala permintaan pemainnya ada sakit itu baru kita vaksinasi. Oh dari petani Pak ya? Iya dari petani ya. Tapi ini karena ada kasus ini rencananya kita akan vaksinasi gitu, Pak. Untuk mencegah masuknya virus PMK. Targetnya yang ada di Jemberana Pak kita targetnya. Mungkin dalam sebulan atau triwulan ini angka sampai berapa puluh ribu ekor mungkin. Itu belum kita cek Pak. Nanti kita cek yang ternak-ternak yang ada di Jemberana. Ya Pak ya. Vaksinasi pada ternak sapi akan dilakukan di seluruh Bali. Vaksinasi diharapkan bisa mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku di Bali. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hingga saat ini belum menemukan kasus PMK di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Aneka kerajinan berbahan sampah plastik akan dipamerkan di ajang KTT G20 di Bali Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat mengunjungi Bali Waste Cycle di Denpasar akhir pekan lalu. Di tempat pengolahan sampah plastik ini, Sandiaga Uno melihat limbah diolah menjadi aneka kerajinan yang bisa dijual kembali. Dari sampah-sampah ini dan kita juga bisa melihat kreasi-kreasi ekonomi kreatif berbasis kriya yang kita bisa tampilkan di sini. Ini juga mampu untuk memberikan aktivitas kepada terutama women empowerment ya, ibu-ibu membuat kerajinan ini salah satu daripada wujud ekonomi kreatif yang timbul daripada pengelolaan plastik. Jadi ini juga akan perlu kita apresiasi, kita etalasekan saat G20 dan side event bahwa dengan pengelolaan ini juga kita akan meningkatkan awareness untuk kita mengurangi sampah dan targetnya adalah 30% di tahun 2025. Pak Menteri tadi dibilang apa? Pengolahan sampah ini ditargetkan bisa mengurangi 30% sampah plastik di Bali pada tahun 2025.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar, Bali. Pentas seni dan pameran sastra Saraswati ini digelar di Pura Segara Ulundanu Batur, Kintamani, Bangli, akhir pekan lalu. Pentas seni bertajuk Nuwur Kukuwung Ranu ini menjadi unik karena berlatar keindahan Danau Batur di malam hari. Pagelaran seni ini merupakan kolaborasi dengan Institut Seni Indonesia Denpasar. Wisatawan, khususnya tadi yang saya lihat ada sisi ekonomi kreatifnya yang sangat kental ya, bahwa topeng yang ditampilkan oleh Dewi Danau ini ternyata sangat sakral dan bisa menjadi sebuah cerita. Dan permainan lampu tadi juga ada perahu yang di tengah membawa penari. Ini sisi ekonomi kreatif yang sekelas dengan Broadway tadi. Kita cerita dengan New York itu nggak kalah gitu Broadway. Jadi saya terima kasih Pak Ari, Pak Wagub, dan kehadiran dari Ibu Menteri LHK ini menunjukkan bahwa memang kearifan budaya yang melestarikan lingkungan ini sudah menjadi kehidupan kita selama ribuan tahun di Bali. Dan ini yang nanti akan kita showcase di G20. Pentas seni ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi Bali dengan mengedepankan pelestarian tradisi lokal. Acara ini diharapkan dapat menjadi agenda yang dilaksanakan rutin setiap tahun di Danau Batur. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.